Chen Ping, terengah-engah, melanjutkan, senior. Gerbang surgawi. Gerbang surgawi tidak menghilang tanpa jejak, tapi, dibantai oleh pemakan jiwa ini dalam semalam. Dia awalnya murid gerbang surgawi, tapi dia membalas kebaikan dengan permusuhan, membunuh gurunya dan menghancurkan leluhurnya, apa? Ekspresi lesu di wajah Shen Ziyan lenyap saat dia mendengar kata-kata itu. Aura mengerikan yang tak terlukiskan, bagaikan binatang purba yang telah tertidur selama berabad-abad, tiba-tiba terbangun dan meletus dari tubuhnya. Aura ini tidak lagi damai dan malas seperti sebelumnya, sebaliknya, aura ini dipenuhi dengan niat membunuh yang tak berujung, amarah, dan kekuatan luar biasa yang tampaknya mampu merobek langit dan menjungkirbalikkan alam semesta. Ledakan. Seluruh dunia berubah warna sekali lagi. Langit yang suram, yang awalnya diselimuti alam iblis pemakan jiwa, kini seolah-olah disinai matahari. Cahaya menyilaukan terpancar dari Shen Ziyan, menyaingi energi iblis yang tak berujung dan bahkan menunjukkan kecenderungan samar untuk menghilangkannya. Bumi bergetar hebat, dan turbulensi energi yang baru saja mereda bergejolak lagi. Angin menderu, tetapi bukan lagi angin dingin yang mengerikan. Sebaliknya, ia membawa roh yang menyala-nyala, ganas, dan benar yang membersihkan semua kejahatan. Shen Ziyan tiba-tiba menoleh, tatapannya yang tadinya sedikit sayu, kini setajam guntur di angkasa, tertuju pada Soul Devourer di udara. Suaranya sedingin es, setiap kata jelas dan disengaja, apakah yang dikatakannya benar? Ekspresi sang pemakan jiwa sedikit berubah saat aura Shen Ziyan meletus, tetapi kemudian ia menampakkan senyum ganas. Memangnya kenapa kalau begitu? Orang-orang munafik dari gerbang surgawi itu begitu sok tahu dan korup, mereka seharusnya menjadi batu loncatan bagiku untuk mencapai puncak. Aku melahap jiwa mereka dan menyatu dengan kultivasi mereka untuk mencapai levelku saat ini. Apa, kau ingin membalaskan dendam mereka? Setelah menerima konfirmasi, tubuh Shen Ziyan sedikit bergoyang, seolah-olah ia telah menahan benturan yang luar biasa. Dia perlahan menutup matanya, wajahnya dipenuhi rasa sakit yang tak terlukiskan, kemarahan, dan rasa bersalah yang mendalam. Ketika dia membuka matanya lagi, matanya dipenuhi cahaya merah darah dan niat membunuh yang kuat. Latar lagi menatap sang pemakan jiwa, melainkan tiba-tiba berbalik dan menghadap Gunung Tianmen yang jauh. Dengan bunyi, gedebuk, ia berlutut dengan kedua lututnya yang berat. Dengan berlututnya itu, dunia menjadi sunyi. Baik murid-murid Yama Heavenly Sect yang selamat maupun Soul Devourer yang melihat ke bawah dari langit tercengang oleh tindakannya yang tiba-tiba. RSN Official. Guru, murid-murid, muridmu yang tidak layak, Shen Ziyan, terlambat. Suara Shen Ziyan serak, penuh kesedihan dan penyesalan yang tak berujung, bergema di antara langit dan bumi. Dia bersujud 3 kali dengan kuat, dahinya membentur tanah yang keras dan retak dengan suara dentuman pelan, meninggalkan bercak-bercak darah. Dulu aku nakal dan melanggar aturan sekte, lalu dikeluarkan dari sekte oleh guruku. Aku tak punya muka lagi untuk menyebut diriku anggota Tianmen. Tapi darah Tianmen akan selalu mengalir di nadikul. Aku tak akan pernah melupakan anugerah pengasuhan sekte dan ajaran yang telah diajarkannya kepadaku. Hari ini, aku mengetahui bahwa sekte kita telah menjadi korban pengkhianat ini, dan seluruh klan kita telah dibantai. Ini adalah kebencian yang tak terdamaikani aku, Shen Ziyan, dengan ini bersumpah bahwa aku akan membunuh iblis ini secara pribadi dan menggunakan jiwanya untuk menenangkan jiwa-jiwa sekte kita yang tak terhitung jumlahnya yang telah dizalimi. Jika aku melanggar sumpah ini, semoga aku dihempaskan oleh langit dan bumi dan tak akan pernah bereinkarnasi. Setiap kata ditulis dengan darah, setiap kalimat dipenuhi dengan kebencian. Kebencian yang membubung tinggi dan niat membunuh, bercampur dengan tekanan yang besar dan tak terbatas, membuat seluruh dunia mengerang kesakitan. Chen Ping menatap kaget pada sosok Shen Ziyan yang sedang berlutut, hatinya dipenuhi gejolak. Dia tak pernah menyangka senior yang tampaknya tak bisa diandalkan ini ternyata murid gerbang surgawil dan bahkan, murid tertua. Senior, kamu. Chen Ping tidak dapat menahan diri untuk berbicara. Shen Ziyan perlahan berdiri, berbalik, wajahnya tak lagi dipenuhi air mata, hanya tersisa niat membunuh yang dingin dan ketenangan yang nyaris gila. La melirik Chen Ping dan berkata dengan suara serak, yang lalu biarlah berlalu. Saat itu, sebagai murid senior Tianmen, aku diam-diam mengabdikan hidupku kepada seorang saudari junior, melanggar aturan sekte.
Guruku yang murka melucuti teknik kultivasi intiku dan mengeluarkanku dari sekte. Akulah yang gagal memenuhi harapan sekte. Kata-katanya singkat, namun mengandung cerita dan penyesalan yang tak ada habisnya. Tetapi dia tiba-tiba mendongak, menatap sang pemakan jiwa sekali lagi, suaranya menggelegar bagai guntur, sekteku akan selalu menjadi sekteku. Dendam ini akan terbalaskan. Pemakan jiwa, bersiaplah untuk mati. Raungan terakhir, bagaikan petir ilahi pertama yang membelah langit dan bumi, benar-benar menyulut api peperangan. Shen Ziyan bergerak, latar lagi malas seperti sebelumnya. Ia menjelma menjadi aliran cahaya menyilaukan yang membelah langit dan bumi, lalu menerjang sang pemakan jiwa di angkasa kemanapun dia pergi, energi iblis surut dan kehampaan pun terdistorsi, seolah-olah dia adalah musuh bebuyutan semua roh jahat di dunia. Jadi itu kaul Shen Ziyan kakak senior tak berguna yang dikeluarkan dari sekte itu. Sang pemakan jiwa juga telah mendengar tentang Shen Ziyan di dalam sekte tersebut. Secerca keterkejutan melintas di matanya, tetapi segera tergantikan oleh niat membunuh yang lebih kuat. Baiklah, hari ini, aku akan menghabisi kalian semua, sisa-sisa gerbang surgawi. Biarkan gerbang surgawi menjadi sejarah selamanya. Ledakan. Energi iblis di sekitar Soul Devourer meletus sepenuhnya, dan dia juga berubah menjadi cahaya iblis gelap yang merobek langit, menuju Shen Ziyan. Saat berikutnya, dua sinar cahaya, yang melambangkan kebenaran ekstrim dan kejahatan ekstrim, serta mengandung kekuatan penghancur dunia, bertabrakan dengan dahsyat di atas sekte surgawi Yama. Berdebar, kata-kata tidak dapat menggambarkan gemuruh tabrakan yang memekakkan telinga itu. Seolah-olah seluruh 9 langit bergetar dan meratap karena serangan Inil sebuah bola energi raksasa, campuran cahaya menyilaukan dan kegelapan pekat, mengembang liar dari titik tumbukan, seketika menelan langit dalam radius puluhan mil. Di dalam lingkup cahaya, hukum-hukum runtuh, ruang hancur, dan waktu menjadi tidak teratur. Dua sosok yang kabur hanya samar-samar terlihat saling beradu dan bertukar pukulan dengan kecepatan di luar persepsi Dewal. Setiap bentrokan melepaskan gelombang energi mengerikan yang mampu dengan mudah menghancurkan kota raksasa. Langit terbelah dengan retakan spasial yang panjang dan belum tersembuhkan, beberapa di antaranya ribuan kaki panjangnya. Bumi bergelombang seperti ombak, lebih banyak gunung runtuh akibatnya, sungai berubah alirannya, dan hutan berubah menjadi bumi hangus. Cepat! Aktifkan semua formasi pelindung sekte. Semuanya, bersembunyi di inti formasi. Yan Nantian diselamatkan dari tembok pada waktu yang tidak diketahui. Meskipun terluka parah, ia masih berhasil bertahan dan berteriak sekuat tenaga untuk mengarahkan murid-murid yang masih hidup. Dia tahu bahwa gempa susulan sekecil apapun dari pertempuran tingkat ini akan cukup untuk memusnahkan mereka. Para pengikut sekte surgawi Yama yang selamat berlari ketakutan menuju inti susunan yang berada jauh di dalam sekte itu, tempat cahaya redup berkelap-kelip. Wajah semua orang dipenuhi dengan kengerian dan ketakutan saat mereka menatap langit apokaliptik, seolah-olah mereka menyaksikan perang antara dewa dan setan. Dengan kekuatan spiritual Liu Sui yang lemah, Chen Ping mundur ke tempat yang relatif aman, lalu menatap bola energi penghancur yang tinggi di langit, hatinya dipenuhi keterkejutan. Inilah pertarungan sesungguhnya antara yang kuat. Dibandingkan dengan pertempuran sebelumnya, itu bagaikan siang dan malam. Di dalam lingkup cahaya, Shen Ziyan mengacungkan jari-jarinya bagaikan pedang, setiap jari menunjukkan niat pedang tertinggi untuk memurnikan kejahatan dan menghakimi langit dan bumi, seolah-olah ia telah berubah menjadi kepala balai hukuman gerbang surgawi, melaksanakan penghakiman terakhir. Sementara itu, sang pemakan jiwa mengayunkan cakarnya, dan energi iblis berubah menjadi ribuan kepala hantu yang ganas, melahap segalanya dan merusak segalanya, seolah-olah ia ingin menyeret dunia ini ke neraka aficil. Teknik pedang gerbang surgawi, 10.000 pedang kembali ke asal. Shen Ziyan mengeluarkan raungan panjang, dan pedang cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang terbuat dari hukum murni muncul di sekitarnya, seperti sungai pedang yang luas, menyatu menjadi satu, merobek energi iblis, dan menusuk langsung ke dahi sang pernakan jiwa. 10.000 jiwa melahap surga. Sang pemakan jiwa meraung, dan sosok iblis mengerikan yang terdiri dari miliaran jiwa pendendam muncul di belakangnya. Ia membuka mulutnya yang besar dan hendak melahap seluruh sungai pedang. Ledakan, Sword River dan Demon Image beradu sekali lagi, cahaya dan kegelapan saling mengikis dan memusnahkan. Ledakan energi itu membuat keduanya terpental mundur,
darah mengucur dari sudut mulut merekal, sepertinya kau belum meninggalkan teknik gerbang surgawimu. Sang pemakan jiwa menyeka darah, matanya dipenuhi kebencian. Membunuhmu sudah cukup. Mata Shen Ziyan sedingin es saat ia menerjang maju lagi, tangannya membentuk segel tangan, memanfaatkan kekuatan bintang-bintang di sekitarnya. Starfall, dalam sekejap, cahaya siang muncul, cahaya bintang cemerlang yang tak terhitung jumlahnya menembus awan-awan iblis, berubah menjadi sinar cahaya penghancur yang menghantam Soul Devourer bagai hujan meteor. Iblis melahap dunia. Sang pemakan jiwa meraung, energi iblisnya berubah menjadi pusaran tak berdasar yang melahap cahaya bintang yang jatuh dengan ganas. Keduanya bertarung dari langit ke tanah, lalu kembali ke surga. Kemanapun mereka pergi, semuanya runtuh dan hukum alam pun tak berlaku lagi. Di bawah pertempuran yang begitu dahsyat, gerbang gunung sekte surgawi Yama hancur menjadi puing-puing total dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan bahkan seluruh lempeng tektonik bumi bergerak dan retak. Pertempuran itu berlangsung sehari penuh dan semalam. Serangan itu begitu dahsyatnya sehingga matahari dan bulan kehilangan cahayanya, dunia kehilangan warnanya, dan sungai-sungai mengalir mundur, seolah-olah hendak menerobos 9 langit. Chen Ping, Liu Sui, dan semua yang selamat bagaikan perahu kecil di tengah badai di bawah kekuatan yang menghancurkan ini, berjuang untuk bertahan, hati mereka dipenuhi dengan rasa tidak berdaya. Baru pada saat itulah mereka mengerti apa itu pakar puncak sejati alhimia. Saat fajar keesokan harinya, bola cahaya penghancur itu mengembang hebat lagi dan kemudian meledak. Engah El, dua sosok jatuh dari langit seperti meteorit, jatuh ke ujung bumi yang berlawanan dan mengukir parit besar sepanjang beberapa mil di setiap sisi. Saat cahaya memudar, kedua sosok itu pun terungkap. Shen Ziyan berlutut di ujung jurang, pakaiannya compang camping dan tubuhnya penuh luka dalam yang memperlihatkan tulang, terutama bekas cakaran di dadanya yang hampir menembusnya. Energi iblis gelap berputar di dalam, menghambat penyembuhan luka. Wajahnya sepucat kertas emas, napasnya sangat lemah, dan labu anggur merah tua di pinggangnya penuh retakan. Sementara itu, sang pemakan jiwa berada dalam kondisi yang sama menyedihkannya. Sebagian besar baju zirah iblisnya hancur, dan salah satu lengannya terpelintir secara tidak wajar, jelas-jelas patah. Tubuhnya dipenuhi bekas-bekas tebasan energi pedang dan hangus bintang. Ada bekas pedang yang dalam di antara kedua alisnya yang hampir membelah kepalanya, dan dari sana, gumpalan kekuatan jiwa ilahi menghilang. Dia batuk seteguk besar darah hitam, matanya masih dipenuhi kegilaan dan kebiadaban, tetapi terlebih lagi dengan rasa takut yang mendalam dan keinginan untuk mundur. Dia menatap tajam ke arah Shen Ziyan di kejauhan dan mendesis, "Shen Ziyan, aku tak pernah menyangka akan dipaksa sampai ke titik ini olehmu, sampah yang diusir dari sekte. Dendam ini akan kuingat. Begitu aku pulih, aku pasti akan mengekstrak jiwamu dan memurnikan rohmu, memastikan kau tidak akan pernah bereinkarnasi." Setelah berkata demikian, dia tiba-tiba merobek ruang di sekelilingnya yang sudah tidak stabil, berubah menjadi cahaya hitam, dan menghilang ke dalamnya. Hanya ancaman berbisa itu yang tersisa, bergema di atas reruntuhan. Sang pemakan jiwa, lolos. Shen Ziyan melihat ke arah di mana sang pemakan jiwa menghilang dan mencoba bangkit untuk mengejar, tetapi dia malah memuntahkan darah lagi, terhuyung, dan akhirnya terjatuh ke tanah, tak berdaya. Cederanya sangat parah. Gempa susulan energi destruktif itu berangsur-angsur mereda, hanya menyisakan daratan yang porak-poranda dan sekelompok penyintas yang masih terguncang. Sinar matahari menembus awan-awan iblis yang berangsur-angsur menghilang dan bersinar lagi ke reruntuhan, tetapi tidak membawa kehangatan, hanya kedinginan dan kebingungan para penyintas. Pertempuran ini mengakibatkan kehancuran bersama. "Senior, kamu baik-baik saja?" Chen Ping melangkah maju untuk memeriksa luka Shen Ziyan. Shen Ziyan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan Chen, saya baik-baik saja, hanya saja pemakan jiwa telah melarikan diri. Soul Devourer itu juga terluka. Bahkan jika dia lolos, dia tidak akan bisa kembali dalam waktu dekat. Prioritas utama kami adalah memulihkan kekuatan kami secepat mungkin." Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia menatap Yan Nantian dan berkata, "Master Sekte Yan, kami perlu meminjam sekte Anda untuk sementara waktu, dan para pengikut sekte Anda juga membutuhkan perlindungan. Tuan Chen, selama pelahap jiwa itu tidak datang, murid-muridku tidak takut pada siapapun di 9 surga." Kata Yan Nantian.
Bagus. Chen Ping mengangguk, lalu mengeluarkan menara penindas iblis dari area terlarang sekte surgawi Yan Luo. Chen Ping, Liu Sui, Yan Nantian, dan Shen Ziyan semuanya memasuki menara penindasan iblis. Di dalam menara penindas iblis, mereka dapat pulih dalam waktu yang singkat. Melihat aliran waktu yang berkilauan di dalam menara, Shen Ziyan dipenuhi dengan keterkejutan. Tuan Chen, apakah ini menara penindas iblis? Tanya Shen Ziyan. Benarkah, senior kenal dengan menara penindas iblis? Chen Ping agak penasaran, karena banyak orang yang belum mengenal menara penindas iblis. Aku tahu itu, dan aku juga tahu asal-usul menara penindas iblis ini. Kata Shen Ziyan. Mendengar ini, Chen Ping langsung tertarik dan buru-buru bertanya, "Senior, bisakah Anda menjelaskan lebih rinci?" Shen Ziyan mengangguk. Di era primordial yang jauh, manusia, iblis, dan monster hidup berdampingan di dunia, terus-menerus berperang, yang menyebabkan ketidakseimbangan di tiga alam dan runtuhnya tatanan. Untuk meredakan kekacauan, tiga makhluk agung yang lahir di bawah takdir langit dan bumi leluhur Dao manusia, Yang Mulia Agung ras iblis, dan Kaisar Suci ras iblis mengorbankan diri mereka sendiri, menggunakan kultivasi hidup dan pemahaman mereka terhadap hukum untuk menempa tiga menara yang mencapai surga. Menara penindas iblis dibangun oleh Kaisar Iblis dengan menggunakan tulang punggungnya sendiri sebagai fondasi dan menggabungkan hukum waktu. Menara ini memiliki efek ajaib, ia dapat mengubah aliran waktu di dalam menara. 1 tahun di luar menara sama dengan 1 abad di dalam. Ini bukan hanya penjara untuk memenjarakan iblis, tetapi juga tempat yang sangat baik untuk berkultivasi. Namun, karena perbedaan aliran waktu, mereka yang berkemauan lemah mudah tersesat di dalamnya dan bahkan tidak menyadari bahwa umur mereka telah habis. Menara penekan iblis ditempa oleh seorang raja iblis yang menggunakan inti iblis kelahirannya sebagai intinya dan menggabungkan hukum spasial. Menara ini berisi dunia labirin tak berujung, dengan lapisan demi lapisan ruang yang terus berubah. Tidak hanya dapat memenjarakan dan menjinakkan iblis yang kejam, tetapi juga dapat menggunakan kekuatan spasialnya untuk membuka jalur sementara di dunia nyata untuk berteleportasi melintasi ruang angkasa atau membuat penghalang spasial untuk pertahanan. Menara penindasan abadi dibangun oleh leluhur Dao dari ras manusia, yang menggunakan buah Dao miliknya sendiri sebagai panduan dan mengintegrasikan hukum energi. Menara ini tidak dimaksudkan untuk menekan para dewa abadi yang baik hati, tetapi untuk memenjarakan para dewa abadi yang jatuh, dan dewa jahat yang telah jatuh ke dalam kebejatan, melanggar hukum surga, dan menyalahgunakan aturan dalam mengejar kekuasaan, dapat memurnikan energi surgawi yang tidak teratur, menguraikan dan menyerap semua serangan energi yang tidak teratur, dan mengubahnya menjadi energi primordial surgawi dan bumi yang paling murni untuk menyehatkan dunia. Ketiga menara itu berdiri terpisah, masing-masing menekan arus waktu, ruang, dan energi yang bergejolak, menyebabkan iblis terperangkap dalam aliran waktu, iblis besar tersesat dalam kehampaan, dan makhluk abadi yang jatuh punah. Dunia akhirnya kembali damai. Konon, ketika ketiga menara bersatu kembali, mereka akan dapat memanggil Menara Zenyuan Tiga Alam yang terakhir. Menara ini akan melampaui ciptaan, memiliki kehidupan dan kehendak sejati, dan menjadi makhluk tertinggi yang menjaga keseimbangan tiga alam. Kalau aku tidak salah, menara penekan setan milik Tuan Chen dapat mengubah aliran waktu, 1 tahun di luar menara setara dengan 100 tahun di dalam, benar kan? Benar sekali. Mata Chen Ping melebar, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa asal-usul menara penindas iblis akan begitu misterius, terutama setelah mendengar kata-kata, menara penindas iblis. Chen Ping langsung teringat pada Chen Biqing dan Lao Hei, yang masih terjebak di dalam menara penindas iblis. Kristal naga Chen Biqing masih ada di dalam tubuh Chen Ping. Yang tidak diduga Chen Ping adalah bahwa ketiga menara ini sebenarnya telah diubah oleh makhluk-makhluk kuat dari masing-masing rasnya. Tampaknya ras manusia, iblis, dan monster dulunya hidup rukun, tetapi kemudian mereka mulai saling membunuh. Senior, tahukah kamu apa yang terjadi pada ketiga menara itu setelahnya? Dan bagaimana mereka disatukan? Pada saat ini, pikiran Chen Ping sudah terfokus pada penyatuan tiga menara. Sekarang setelah aku memiliki menara penindas iblis, jika aku dapat menemukan cara untuk mendapatkan menara penindas iblis dan menara penindas abadi, aku akan menjadi tak terkalahkan. Shen Ziyan menggelengkan kepalanya.
Aku tidak tahu soal itu. Aku hanya tahu menara penekan iblis bisa berkeliaran bebas di dunia yang luas ini tanpa batasan spasial. Mengenai di dunia mana ia akan muncul, tidak ada yang bisa memprediksinya. Mengenal menara penindasan abadi, aku belum mendengar apapun tentangnya, dan aku sama sekali tidak tahu cara menggabungkan ketiga menara itu. Oh, Chen Ping tampak agak kecewa. Namun, sekarang setelah ia mengetahui tentang tiga menara, Chen Ping berencana untuk lebih memperhatikannya di masa mendatang. Tuan Chen, saya telah meminta murid saya untuk membawa semua sumber daya Sekte Surgawi Yarna ke sini. Yan Nantian mengikuti kata-kata Chen Ping. Agar orang-orang ini dapat memperoleh kembali kekuatannya, mereka memerlukan sumber daya yang cukup. Namun, Chen Ping sedikit mengernyit saat melihat sumber daya yang dimiliki Sekte Surgawi Yan Luo. Meskipun Sekte Surgawi Yama adalah sekte besar, ia tidak memiliki banyak sumber daya, dan Chen Ping memperkirakan bahwa ia telah menghabiskan semuanya. Lagi pula, Chen Ping menghabiskan sumber daya beberapa kali lebih cepat daripada yang lain. Baiklah, kalian pulihkan tenaga kalian di dalam menara dulu. Aku akan keluar sebentar. Chen Ping tidak ingin bersaing dengan Liu Sue dan yang lainnya untuk mendapatkan sumber daya. Tuan Muda Chen, Anda mau pergi kemana? Tanya Liu Sue buru-buru. Aku akan pergi ke surga ke-8. Raja Dewa sudah kembali ke istana Raja Dewa. Aku akan memeriksa situasi kuil saat ini. Selagi kita di sini, mari kita lihat apakah kuil punya sumber daya tambahan, kata Chen Ping. Apakah kamu perlu aku ikut? Kamu sedang terluka sekarang? Tanya Liu Sue dengan khawatir. Tidak apa-apa, sekalipun aku terluka, aku masih bisa berjalan menyamping saat mencapai tingkat ke-8 surga. Chen Ping tersenyum sedikit. Namun, Chen Ping berkata jujur. Meskipun ia terluka, tak seorang pun di surga ke-8 yang bisa menandinginya. Tuan Chen, kalau begitu, tolong jaga diri. Shen Zian terluka parah dan tidak bisa menemani Chen Ping, jadi dia hanya bisa berpesan kepada Chen Ping untuk menjaga diri. Ya, aku akan segera kembali. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia meninggalkan menara penindas iblis. Chen Ping cukup mempercayai Yan Nantian untuk meninggalkan menara penindas iblis di Sekte Surgawi Yan Luo tanpa rasa khawatir. Terlebih lagi, dengan adanya Liu Sue dan Shen Zian, bahkan jika Yan Nantian menjadi serakah, dia tidak akan sebanding dengan Shen Zian dan Liu Sue. Nak, kau sebenarnya tidak akan pergi ke surga ke-8, kan? Setelah meninggalkan Sekte Surgawi Yama, Raja Iblis Awan Merah berbicara kepada Chen Ping. Chen Ping menyeringai dan berkata, kuil juga mengalami kesulitan, bagaimana mungkin aku pergi ke surga ke-8 untuk meminta sumber daya pada kuil? Aku berencana untuk menjelajahi 9 surga, memeras uang, dan merampok sejumlah sumber daya. Tidakkah kau merasa menyesal mengatakan hal-hal seperti itu? Kata Raja Iblis Awan Merah tanpa berkata-kata. Tentu saja tidak, aku hanya berurusan dengan kejahatan, kata Chen Ping, sosoknya perlahan menghilang. Chen Ping menyembunyikan kehadirannya dan terbang rendah menembus pegunungan dan hutan belantara surga ke-9 yang sunyi. Indra ketuhanannya, bagaikan jaring halus, menyapu pegunungan, hutan, dan lembah di bawah, mencari sasaran yang tepat. Lamasi merasakan nyeri tumpul di organ-organ dalamnya, luka-luka akibat pertarungannya dengan sang pemakan jiwa masih jauh dari pulih, dan mengaktifkan kekuatan spiritualnya secara paksa membuat meridiannya terasa seperti dihanguskan api. Namun, ia harus segera mendapatkan sumber daya, tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk semua orang di menara. Setelah terbang sekitar setengah hari, fluktuasi energi dan teriakan samar yang datang dari lembah di depan menarik perhatiannya. Dia menyembunyikan seluruh kehadirannya, mendekat tanpa suara bagaikan daun yang jatuh. Di lembah, 3 orang kultivator berjubah hitam, memancarkan aura jahat, sedang mengepung seorang kultivator perempuan yang mengenakan gaun ungu muda. Ketiga kultivator iblis itu berada di puncak alam abadi manusia. Mereka kejam dan terkoordinasi dengan sempurna. Aliran cahaya iblis berubah menjadi rantai dan cakar hantu, terus-menerus menyerang kultivator perempuan itu. Kultivator perempuan itu juga cukup kuat, berada di puncak alam abadi manusia, lah menghunus pedang panjang sebening air musim gugur, bilahnya berkilau dingin. Saat ia mengayunkannya, pedang itu berubah menjadi lapisan-lapisan layar cahaya, nyaris tak mampu menahan serangan gabungan ketiganya.
Tetapi dia jelas sudah mencapai batasnya, darah menetes dari sudut mulutnya, pakaiannya robek di banyak tempat, memperlihatkan kulit yang berlumuran darah, dan langkahnya tampak agak goyah. Berhenti melawan, serahkan pil 9 putaran, yang kau peroleh dari gua kultivator kuno, dan kami, saudara-saudara, mungkin akan menghabisimu dengan cepat. Pemimpinnya, seorang kultivator iblis berwajah penuh luka, menyeringai jahat, matanya dipenuhi dengan kecabulan dan keserakahan. Jangan coba-coba, sekalipun itu berarti mati, aku tidak akan pernah membiarkanmu berhasil. Sang kultivator wanita menggertakkan giginya, serangan pedangnya menjadi lebih cepat, namun menyingkapkan lebih banyak celah pada pertahanannya. Chen Ping tetap bersembunyi dalam bayangan, alisnya sedikit berkerut. Dia tidak ingin ikut campur dalam urusan orang lain, tetapi melihat ketiga kultivator iblis itu mengeroyoknya dan menggunakan cara-cara tercela, dan mengetahui bahwa pil 9 putaran yang mereka sebutkan memang merupakan ramuan langka untuk penyembuhan dan peningkatan kultivasi, yang akan bermanfaat bagi situasinya saat ini. Baiklah, karena kita sudah bertemu, inilah takdirmu. Chen Ping diam-diam mengingatkan dirinya sendiri bahwa meskipun dia bukan orang yang mudah ditipu, dia masih punya batasannya sendiri. Tepat saat kultivator iblis yang terluka itu melihat celah dan cakar iblisnya diarahkan langsung ke punggung kultivator wanita itu, tampaknya akan berhasil, tertawal aura pedang yang halus namun sangat tajam, tampaknya datang dari kehampaan, menyambar terlebih dahulu dan menembus dahi kultivator iblis yang terluka itu dalam sekejap. Senyum sinis sang kultivator iblis berbekas luka langsung membeku, matanya dipenuhi teror yang tak terbayangkan, terhuyung, lalu jatuh terduduk, tak bernyawa. Kakak, dua pembudidaya setan lainnya terkejut dan memperlambat serangan mereka. Sang pembudidaya wanita juga tercengang, perasaan diselamatkan dari situasi putus asa membuatnya terdiam sesaat. Sosok Chen Ping muncul di arena bagaikan hantu. Wajahnya agak pucat, energi pedang presisi yang baru saja salurkan tampak mudah, tetapi justru memperparah luka internalnya. Tanpa membuang kata-kata, dia mengarahkan jari-jarinya seperti pedang, dan kekuatan kelima elemen mengalir, meskipun lemah, ia membawa kekuatan penghancur yang penting. Waktu melambat, medan gaya tak kasat mata menyelimuti dua penggarap iblis lainnya, dan langsung memperlambat gerakan mereka. Matil, Chen Ping berteriak pelan, dan pedang pembunuh naga, bahkan tanpa ditarik dari sarungnya, hanya menyapu leher kedua pria itu dengan aura pedang yang kental, semudah memotong tahu. Dua kepala melayang ke udara, wajah mereka masih menunjukkan ekspresi ngeri dan bingung, engah, setelah secara paksa menyalurkan energi batinnya untuk membunuh 3 orang berturut-turut, Chen Ping tak mampu lagi menahan derasnya darah dan kinya, memuntahkan seteguk darah, terhuyung, dan hanya mampu menyeimbangkan diri dengan bersandar pada pedangnya. Wajahnya makin pucat, dan napasnya tak menentu, jelas menandakan bahwa lukanya makin parah. Dia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya, dan menatap kultivator wanita yang masih terguncang, hendak berbicara. Namun, kultivator wanita itu segera memeriksa dirinya sendiri dan mendapati dirinya tidak terluka. Tanpa melirik Chen Ping, langsung menggeledah tas penyimpanan ketiga kultivator iblis itu, berbalik, dan berubah menjadi seberkas cahaya ungu, berniat untuk segera pergi. Chen Ping tercengang. Meskipun dia tidak mengharapkan imbalan apapun, perilaku kultivator wanita itu terlalu kejam. Lagi pula, karena dia sendiri yang membunuh orang itu, tas penyimpanan itu seharusnya menjadi miliknya. Dia memperparah luka-lukanya saat menyelamatkannya, tetapi dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata terima kasih, seolah-olah apa yang baru saja terjadi tidak ada hubungannya dengan dirinya. Gelombang amarah membuncah dalam dirinya. Chen Ping menarik napas dalam-dalam dan berteriak dengan suara berat, "Berhenti!" Suaranya tidak keras, tetapi mengandung kewibawaan yang tak terbantahkan dan suara serak karena luka-lukanya. Sang pembudidaya wanita berhenti sebentar di udara sebelum perlahan berbalik. Dia cantik, tetapi wajahnya tampak dingin saat itu. Alih-alih rasa terima kasih, matanya yang indah menyimpan sedikit kewaspadaan dan ketidaksabaran. "Apa petunjuk yang Anda miliki, rekan Taois?" Suaranya dingin dan jauh. Chen Ping menahan rasa tidak senangnya dan berusaha tetap tenang sambil berkata, "Nona, meskipun saya bertindak atas kemauan sendiri tadi, luka saya akhirnya bertambah parah karena Anda. Bukankah agak tidak pantas bagi Anda untuk pergi seperti ini?" Mendengar ini,
Bibir kultivator perempuan itu melengkung membentuk senyum mengejek, lah mengamati Chen Ping dari atas ke bawah, tatapannya menyapu wajah pucat dan pakaiannya yang berlumuran darah. RSN Official. Kultivator perempuan itu berkata dengan dingin, tidak pantas. Dilihat dari penampilanmu, kau pasti terluka parah. Kau sendiri sudah dalam kesulitan, tapi kau masih saja berusaha bersikap seperti orang yang membela orang lain. Sungguh menggelikan. Di surga ke-9 ini, hukum rimba berlaku. Aku dikepung oleh mereka hari ini karena aku lemah dan sial. Malapetaka ini adalah balasan yang setimpal untukku. Kau tiba-tiba muncul dan membunuh mereka, itu pilihanmu sendiri. Apa hubungannya denganku? Apa kau harap aku berterima kasih dan menawarkan diri sebagai balasannya? Kau cukup terampil, tapi sayangnya, kau tidak terlalu cerdas. Ketiga orang ini hanyalah murid luar, Sekte Iblis Hitam. Jika kau membunuh mereka, masalah akan segera menimpamu. Saya sarankan kamu untuk segera bergegas dan memikirkan cara untuk melarikan diri, daripada terjerat dengan saya di sini dan membuang-buang waktumu. Dia berbicara sangat cepat dan dengan kata-kata tajam, menganggap bantuan Chen Ping sebagai campur tangan, atau bahkan beban dan masalah. Saat Chen Ping mendengarkan sarkasmenya yang cepat, kemarahannya perlahan-lahan digantikan oleh perasaan dingin yang tidak masuk akal. Orang yang diselamatkannya ternyata adalah orang yang sangat egois, berhati dingin, dan tidak bermoral. Tapi aku akhirnya menyelamatkanmu, kata Chen Ping. Aku tidak memaksamu untuk menyelamatkanku, kata kultivator perempuan itu. Sialan, kamu punya cacat fisik, kenapa kamu tidak bilang dari tadi? Melihat sikap kultivator perempuan itu yang acuh tak acuh dan bahkan meremehkan campur tangannya, Chen Ping tiba-tiba merasa sedikit patah semangat dan kehilangan minat untuk berdebat dengannya. Cacat fisiologis. Kultivator wanita itu terkejut, tetapi segera menyadari apa yang dimaksudnya. Kaulah yang memilikinya. Suara mendesing. Sebelum kultivator wanita itu selesai berbicara, Chen Ping telah mengayunkan pedang pembunuh naga miliknya. Kilatan cahaya pedang melesat di langit, dan kepala sang kultivator wanita melayang tinggi ke udara. Dengan lambaian tangannya, tas penyimpanan Chen Ping juga ada di tangannya. Nak, kau memang kejam. Tapi apa maksudmu dengan mengatakan gadis itu punya cacat fisik? Saya tidak melihat kekurangan apapun pada dirinya. Saya bertanya dengan rasa ingin tahu, kata Raja Iblis Awan Merah. Chen Ping hanya tersenyum tipis dan tidak memberikan penjelasan. Hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang akan dipahami oleh mereka yang mengerti, dan mereka yang tidak mengerti tidak akan merasa perlu dijelaskan. Chen Ping menggeledah tas penyimpanan keempat orang itu, tetapi tidak langsung pergi, lamalah menemukan sebuah gua terpencil dan membentuk formasi penyembunyian sederhana. La pertama-tama memeriksa barang jarahannya. Tas penyimpanan ketiga kultivator iblis itu sebagian besar berisi material jahat dan kristal sihir tingkat rendah, yang tak banyak berguna baginya. Namun saat dia membuka tas penyimpanan milik kultivator wanita berpakaian ungu itu, matanya berbinar. Selain sejumlah batu roh dan pil berkualitas tinggi, di dalam tas itu juga terdapat botol giok halus berisi pil seukuran buah lengkeng, yang memancarkan aura 9 warna pil 9 putaran yang menjadi penyebab perkelahian di antara mereka. Di samping ramuan itu terdapat sebuah token seukuran telapak tangan, bukan emas atau kayu, terasa dingin saat disentuh. Bagian depannya terukir karakter, Suan, dan bagian belakangnya bergambar puncak gunung yang diselimuti awan dan kabut. Di bawahnya terdapat dua karakter yang lebih kecil, Yinsa. Sekte Suan Yinsa. Chen Ping mengangkat alisnya. Meskipun baru saja memasuki 9 surga, ia sudah mendengar reputasi sekte ini. Sekte ini merupakan sekte iblis kelas 2 di 9 surga, yang dikenal karena teknik kultivasi seksual dan pengendalian hantunya. Sekte ini berbahaya dan memiliki reputasi yang buruk. Mereka adalah burung yang memiliki bulu yang sama. Chen Ping mendengus dingin. Kultivator perempuan itu begitu dingin dan egois, orang bisa membayangkan seperti apa suasana sektenya. Gambaran wajah kejam sang kultivator wanita sebelum kematiannya terlintas dalam pikirannya, dan ketika dia memikirkan reputasi buruk sekte Suan Yinsa, sebuah pikiran perlahan-lahan menjadi jelas. Waktu yang tepat. Pil 9 putaran ini berkualitas sangat baik, cukup untuk memulihkan sebagian besar kekuatanku. Saat itu, Sekte Suan Yinsa akan menjadi tempat pertamaku merekrut sumber daya. Kilatan dingin melintas di mata Chen Ping.
Dia bukan orang yang haus darah, namun dia berpegang teguh pada prinsip, jika seseorang memperlakukanku dengan hormat, aku akan memperlakukannya dengan lebih hormat lagi, jika seseorang menyinggung perasaanku, aku akan membalasnya. Perkataan dan tindakan kultivator perempuan itu telah melewati batasnya, dan menurutnya, sekte tersebut tidak lagi mempunyai alasan untuk tetap eksis. Lebih jauh lagi, memberantas sekte jahat semacam itu tidak hanya akan menyediakan sumber daya tetapi juga berfungsi sebagai tindakan keadilan. Tanpa ragu lagi, dia mengeluarkan pil 9 putaran dan menelannya dalam satu tegukan. Begitu ramuan itu masuk ke dalam perut, langsung berubah menjadi aliran deras yang kuat namun lembut, mengalir cepat ke seluruh bagian tubuh. Kekuatan obat murni menyehatkan meridiannya yang rusak, memperbaiki cedera tersembunyi dalam organ dalamnya, dan bahkan menyehatkan jiwanya yang terkuras. Di dalam gua, energi spiritual memenuhi udara, dan aura Chen Ping menjadi kuat dan halus dengan kecepatan yang terlihat. Luka-lukanya sembuh dengan cepat, wajahnya yang pucat kembali merona kemerahan, dan napasnya yang sebelumnya tidak teratur berangsur-angsur menjadi tenang. Bahkan kondisinya sudah sedikit membaik dibandingkan sebelum cedera, dan sudah menyentuh ambang tahap akhir peringkat kelima alam manusia abadi. Beberapa hari kemudian, Chen Ping membuka matanya, tatapannya memancarkan cahaya yang nyata dan intens, mengepalkan tinjunya pelan, merasakan kekuatan yang bergejolak di dalam dirinya, dan senyum dingin tersungging di bibirnya. Sudah waktunya, mengeluarkan token sekte Xuan Yinsa dan menyerbunya dengan indera ilahinya, dengan cepat merasakan lokasi sebuah gerbang gunung yang terletak puluhan ribu mil jauhnya, diselimuti energi Yinsa yang pekat. Dengan gerakan cepat, Chen Ping berubah menjadi seberkas cahaya yang sulit dipahami, melesat menuju sekte Xuan Yinsa. Sekte Xuan Yinsa terletak di sebuah lembah tempat bertemunya urat-urat yin. Sekte itu senantiasa diselimuti awan kelabu gelap, dan udaranya dipenuhi bau busuk samar dan suasana dingin. Semua murid yang berpatroli memiliki mata yang menyeramkan dan dikelilingi oleh aura hantu yang samar. Chen Ping bergerak seolah-olah berada di lapangan kosong, dengan mudah melewati formasi penjaga luar dan tiba tepat di atas area inti sekte, kuat. Dia berdiri di udara, menatap bangunan-bangunan hantu di bawahnya, dan tanpa basa-basi, dia melepaskan aura yang ledakan. Seperti gunung tak terlihat yang menekan, seluruh sekte Xuan Yinsa langsung dilanda kekacauan. Murid-murid dengan tingkat kultivasi rendah roboh ke tanah, dan ubin-ubin dari bangunan berjatuhan berhamburan. Siapa yang berani menyinggung sekte Xuan Yinsa-ku? Beberapa aura kuat membubung ke langit dari kedalaman sekte. Mereka adalah pemimpin sekte dan beberapa tetua sekte Xuan Yinsa, yang semuanya berada di tahap awal alam abadi surgawi. Pria parubaya yang memimpin kelompok itu berwajah pucat dengan tatapan sinis di matanya, dia tidak lain adalah pemimpin sekte, leluhur Xuan Sha. Ketika mereka melihat hanya ada satu orang di udara, dan tampaknya hanya berada di tingkat kelima alam manusia abadi, mereka mula-mula menghela napas lega, lalu luapan amarah karena diremehkan membuncah di dalam diri mereka. Nak, siapa kau? Beraninya kau membuat masalah di sekte Xuan Yinsa? Leluhur Xuan Sha berteriak dengan tegas, sambil diam-diam memberi isyarat kepada para tetua untuk bubar dan membentuk pengepungan. Tatapan Chen Ping tenang, seolah sedang menatap sekelompok semut, terlalu malas untuk mengatakan apapun kepada mereka, dan hanya mengambil token yang diperolehnya dari kultivator perempuan itu dan melemparkannya. Token itu mendarat dengan bunyi dentang di kaki leluhur Xuan Sha. Leluhur Xuan Sha menunduk dan raut wajahnya sedikit berubah. Ini, token Xiao Zil, apa yang telah kau lakukan padanya? Xiao Zi adalah nama dari kultivator wanita, seorang murid inti yang sangat dihormati dalam sekte tersebut. Bunuh dia. Chen Ping berbicara dengan acuh tak acuh, seolah-olah dia sedang membicarakan masalah sepele. Apa, beraninya kau membunuh murid kesayanganku? Seorang wanita tua yang berdiri di belakang leluhur Xuan Sha berteriak. Dia adalah guru Xiao Zi. Master sekte, bunuh dia, balas dendam Zier. Mengapa kau membunuh murid-murid sekte kami? Tanya leluhur Xuan Sha. Muridmu itu lidahnya kasar. Aku menyelamatkannya, tapi dia mengejekku dan bersikap sangat sarkastis, jadi aku membunuhnya, kata Chen Ping dengan tenang. Seolah membunuh kultivator wanita itu semudah membunuh semut. Mata leluhur Xuan Sha berkilat penuh niat membunuh. Baiklah. Kau hanyalah manusia abadi tingkat 5,
kau membunuh murid-muridku dan masih berani datang dan memprovokasiku. Hari ini aku pasti akan mengambil jiwamu dan memumikan jiwamu, sehingga kau tidak akan pernah bereinkarnasi bentuk formasi. Seketika, para tetua mengambil posisi mereka, dan energi yin mereka melonjak liar, mengembun menjadi formasi wajah hantu besar yang melahap Chen Ping. Leluhur Xuanza secara pribadi mengambil tindakan, menghunus tongkat tulang yang dililit roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya, yang berubah menjadi cahaya jahat hijau yang mengerikan, menuju langsung ke pintu Chen Ping. Abis ini kita upload bab selanjutnya. Stay tune ya guys, di channel RSN Official.